السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 8 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana mendidik anak dalam Islam, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum jamaah Masjid Al-Amin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan bulan yang lalu kita membahas as-sitru wal hijab. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang as-sitru wal hijab, yaitu sikap tertutup dan berhijabnya seorang anak perempuan. Nah, ini bekal bagi para orang tua untuk
menanamkan kepada anak-anak perempuannya sikap as-sitr, yaitu sikap tertutup dari laki-laki yang bukan mahramnya, dan sikap al-hijab, yaitu berhijab tidak dipandang oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Poin pertama, penulis mengatakan targhibul binti fis sitri mundu sighari litaltazimahu fil kibar. Artinya memotivasi anak perempuan untuk tertutup dari mulai kecil agar terbiasa melakukannya saat sudah tua, agar terbiasa melakukannya saat sudah tua. Fala nulbisuha al-qasira minath-thiyab. Maka kita sebagai orang tua tidak memakaikan kepadanya pakaian yang pendek, ya, tidak memakaikan pakaian yang pendek. Walal bintal walal qamis bimufradihima, dan tidak juga memakaikan bintal, celana, ataupun baju dengan satuannya. Artinya dipakaikan celana, kemudian di atasannya pakai baju. Li'annahu tashabbuhun birrijali wal kuffar. Karena ini sama dengan laki-laki dan orang-orang kafir. Wa sababun li fitnati syabab wal ighrab. Dan ini adalah penyebab tergodanya para pemuda dan terbangkitnya syahwat mereka. Wa alaina an na'muraha biwad'i mindil, yakni ghita ala ra'siha mundu sabi'ah min umriha. Dan hendaknya kita para orang tua memerintahkan anak perempuan kita untuk meletakkan kain penutup di atas kepalanya semenjak berumur 7 tahun dari umurnya. Karena umur 7 tahun itu seorang wanita atau anak perempuan sudah terlihat cantik dan disyahwati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya diperintahkan kita untuk memisah antara anak laki-laki dan anak perempuan kalau sudah berumur 10 tahun. Kemudian wa bi taghtiyati wajhiha 'indal bulugh, dan menutup wajahnya saat anak perempuan sudah baligh. Wa bil libasil aswad as-satir at-tawil al-fadfad alladhi yahfadhu syarafaha. Dan hendaklah kita memerintahkan perempuan, anak perempuan kita memakai pakaian yang hitam yang menutup panjang lebar, yang menjaga kemuliaannya, menjaga kemuliaan. Di sini ada beberapa sifat, ya, yaitu yang pertama hitam,
tertutup atau menutup, panjang, lebar. Itu beberapa sifat yang nanti kita akan pelajari. Kemudian penulis membawakan dalil atas pernyataan beliau ini, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh wanita-wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab adalah kain yang menutup kepala dan sampai seluruh tubuh. Itu namanya jilbab, menutup kepala sampai seluruh tubuh. Dan ini beda tadi dengan kain yang menutup kepala di atas rambut. Jilbab adalah kain yang diletakkan di atas kain penutup kepala yang disebut dengan khimar. Khimar adalah kain yang menutup kepala dan rambut. Kemudian khimar tersebut diikat di sini, ya, seperti jilbab yang dipakai oleh ibu-ibu sekarang. Nah, sedangkan jilbab adalah kain yang di atas khimar. Kain yang di atas khimar. Hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak disakiti. Apa maksudnya lebih mudah dikenal? Maksudnya adalah lebih mudah dikenal ini adalah wanita-wanita beriman, merdeka, bukan orang kafir, bukan budak. Menunjukkan bahwa pakaian wanita muslimah dari mulai dahulu berbeda dengan wanita yang kafirah dan wanita yang budak, ya. Itu yang dimaksud an yu'rafna fala yu'dzain. Kalau sudah diketahui bahwa mereka ini adalah orang beriman, maka pada saat itu berarti mereka tidak akan disakiti, karena mereka dinyatakan wanita beriman dan merdeka. Beda dengan wanita kafirah dan budak. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh penulis untuk mendalili apa yang beliau sebutkan tadi. Kemudian ayat yang kedua surat Al-Ahzab ayat 33. Wa yanhallahu ta'ala 'anil mu'minat 'anit tabarruji was-sufur fayaqul wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang para perempuan untuk bersikap tabarruj, memperlihatkan kecantikan dan perhiasan. Allah berfirman, dan janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj, berdandan sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama bertabarruj. Tabarruj adalah izharuz zinati, izharul mar'ati az-zinah li ar-rijal ghairil maharim. Seorang wanita memperlihatkan perhiasannya, keindahannya, kecantikannya untuk selain mahramnya. Naam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Subhanahu wa taala, kita akan bahas permasalahan ini secara mendalam sebagaimana janji saya pada bulan yang lalu. Poin yang pertama, saya di Facebook saya namai kajian ini dengan tema menjaga keperawanan anak perempuan. Ketahuilah bahwa keperawanan adalah harta yang paling berharga untuk anak perempuan. Bukan itu. Menjaga sampai mana tadi? Menjaga keperawanan. Keperawanan, kegadisan dari kemaluan seorang wanita muslimah adalah harta yang paling berharga dari seorang wanita muslimah setelah agamanya. Dan apabila di dalam diri seorang wanita muslimah sudah tidak terjaga keperawanannya, kegadisannya, maka kurang, bahkan hilang harga diri wanita tersebut. Ini wajib ditanamkan oleh para orang tua kepada anak-anak. Nah, kegadisanmu, keperawananmu itu adalah harta yang paling berharga. Tidak boleh ada yang merenggutnya, tidak boleh ada yang memecahkannya, tidak boleh ada yang merusaknya kecuali suamimu yang sah. Makanya 7 orang yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat mendapatkan naungan, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dari 7 tersebut adalah rajulun da'athum ra'ah dza'afan, bukan itu. Makanya ada seorang perempuan yang memerlukan uang di dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu dia terpaksa mengabulkan permintaan pamannya. Mengabulkan permintaan pamannya. Kemudian sang paman atau laki-laki tersebut sudah duduk di atas paha si perempuan tersebut. Lalu si perempuan ini mengatakan, ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaqqih. Takutlah engkau kepada Allah. Tidak boleh keperawanan ini dibuka kecuali dengan kebenaran. Lihat, itu menunjukkan bahwasanya keperawanan adalah harta yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah. Oleh karena itu, Islam memberikan syariat-syariat yang dengannya terjaga keperawanan, terjaga kegadisan, terjaga kemaluan seorang perempuan muslimah. Nah, ini termasuk hal yang harus dijaga dan diajarkan kepada anak-anak oleh para orang tua.
Coba perhatikan, Islam memberikan syariat diharamkannya berzina. Karena dengan berzina terbuka keperawanan, rusak kegadisan. Tidak ada harga diri lagi bagi seorang wanita yang berzina karena hancur keperawanannya. Dan ironinya di zaman sekarang, sebagian anak-anak perempuan yang sudah berzina, hilang keperawanannya, tidak malu dan tidak merasa hilang hartanya. Nah, ini hati-hati, bapak-bapak harus tanamkan. Nah, itu kemaluanmu, kesucianmu, keperawananmu, kegadisanmu adalah harta paling berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya ia adalah perbuatan yang keji. Fahisyah artinya adalah allati yafhashuhul aqlu wasyar'u, yang dianggap keji oleh akal sehat, apalagi oleh syariat. Diburukkan oleh akal sehat, apalagi oleh syariat. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Nah, diharamkannya zina ini untuk apa? Untuk menjaga keperawanan. Ini kiat pertama dari kiat Islam, menjaga keperawanan. Bahkan ketika Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina," janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka ini lebih dalam larangannya untuk melakukan perbuatan zina. Mendekati saja diharamkan, apalagi sampai mengerjakannya. Tapi ya tadi, ironi di zaman sekarang, sebagian anak-anak perempuan, bahkan anak-anak SMP sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Hati-hati anak perempuan kita. Ya, hati-hati anak perempuan kita. Dan oleh karena inilah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ummata Muhammad, wallahi innahu la ahada aghyaru min Allah an yazniya abduh au tazniya amatuh." Ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih mempunyai rasa cemburu kecuali saat seorang hamba laki-lakinya berzina." Allah sangat cemburu ketika hamba laki-lakinya berzina, dan atau ketika hamba perempuannya berzina. Allah sangat cemburu kepada hambanya tersebut. Cemburu di sini maksudnya murka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menjaga keperawanan dengan diharamkannya zina. Dan diharamkannya mendekati kepada semua yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Ya.
Lihat lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman, fa kana 'ala ra'si kadh-dhulla, fa idza aqla'a raja'a ilayhi." Jika seorang hamba berzina, maka keluar darinya keimanannya. Imannya keluar dari tubuhnya. Seakan-akan di atas kepalanya ada sesuatu dhullah, payung, yaitu imannya tadi, yang tidak mau bersatu dengan hamba saat dia berzina. Fa idza aqla', kalau hamba tersebut selesai melakukan perbuatan zina, imannya kembali. Allah mengancam dengan siksa kematian bagi suatu kampung yang nampak di dalamnya zina. Sebagaimana hadis riwayat Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Jika telah nampak zina dan riba di sebuah kampung, sebuah daerah, maka sungguh mereka telah menghalalkan atas diri mereka siksa Allah Subhanahu. Makanya kalau ada di kampung-kampung kita, ya, kalau biasanya di beberapa daerah ada namanya warung jablay. Nah, kamu udah tahu di sini adalah warung jablay. Warung yang diisi oleh para perempuan yang mereka itu suka menggoda para lelaki. Jablay dari singkatan jarang dibelai. Ya. Maka hati-hati, jangan dibiarkan. Kalau ada kos-kosan, ada rumah tempat tinggal, sementara dijadikan sebagai tempat berzina, jangan dibiarkan. Karena hadis ini. Dan ini menunjukkan Islam sangat menjaga kesucian, keperawanan, kemaluan perempuan. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat." Tidaklah nampak perbuatan zina di suatu kaum sekali-kali sampai mereka mengumumkannya, sampai mereka merasa biasa dengannya, melainkan akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, penyakit mewabah yang mematikan dan tanpa ada obat, sangat cepat menyebar. Dan juga penyakit-penyakit yang belum ada seperti orang-orang sebelum mereka. Dan ini sudah banyak, ya, akibat perbuatan zina, maka banyak penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya dan tidak ada obatnya. Dan sadaqa Rasulullah SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Benarlah Rasul SAW, beliau tidaklah berbicara dengan sesuatu kecuali itu wahyu yang diwahyukan, bukan dari hawa nafsu. Lihat lagi hadis riwayat Imam Hakim juga dari Buraidah radhiyallahu anhu, "Ma dhaharat fahishatun fi qaumin qattu illa sallatallahu azza wa jalla alaihimul maut." Tidaklah nampak itu berarti dianggap biasa
perbuatan zina di suatu kaum sekali-kali, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kepada mereka kematian, yaitu kehancuran. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keperawanan, kesucian, kemaluan para wanita muslim. Nah, itu tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking buruknya zina, agar terjaga keperawanan muslimah, maka Allah memburukkan hukuman bagi yang berzina. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika menafsiri surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Fala ta'khudh bihi wa la ta'khudh bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Wanita pezina, laki-laki pezina, maka cambuklah setiap salah satu dari keduanya dengan 100 cambukan. Ini kalau yang berzina belum menikah. Kalau yang berzina sudah menikah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Khudhu anni, khudhu anni." Ambil dariku hukumnya, ambil dariku hukumnya. Qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah telah menjadikan hukum atas mereka. Al-bikru bil bikri jaldu mi'ah. Wanita perawan berzina dengan lelaki perjaka, maka wajib dicambuk 100 kali. Wa nafyu sanah, dan diasingkan selama setahun. Wa thayyibu bis thayyib jaldu mi'ah war rajm. Dan wanita yang sudah menikah dengan laki-laki yang sudah menikah jika berzina, maka wajib dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Ini menunjukkan buruknya perbuatan zina. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, wa khassa subhana hadd az-zina. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hukuman zina baina sa'iril hudud bi thalathi khasa'is, dengan 3 kekhususan dibandingkan hukuman-hukuman had lainnya. Ya, saya akan sebutkan setelah azan. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
Saya lanjutkan ya. Kita ingin melanjutkan biar nanti sholatnya diakhirkan, sesekali tidak mengapa ya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan yang harus ditanamkan oleh para orang tua terhadap anak perempuan adalah keperawanan, kegadisan, kemaluan, kesucian kemaluan adalah harta paling berharga. Jangan sampai keperawanan, kesucian kemaluan dirusak tanpa kebenaran. Makanya kemudian kita jelaskan diharamkannya zina. Jelaskan itu kepada anak kita tentang diharamkannya zina. Nah, sudah saya sebutkan tadi dalil-dalil yang begitu banyak tentang pengharaman zina dan keburukan zina. Salah satu keburukan zina adalah zina apabila dilakukan maka pelakunya akan dihukum dengan hukuman yang sangat buruk dibandingkan dosa-dosa lainnya. Yang pertama, al-qatlu fihi bi ashna'il qatalat, kata Imam Ibnu Qayyim. Orang yang berzina dibunuh dengan cara pembunuhan yang keji, yang buruk maksudnya. Dan caranya adalah dilempari batu sampai mati. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu naha ibadahu an ta'khudhahum bizzuna ra'fatan fi dinih. Allah melarang bagi siapa yang merajam orang yang terbukti berzina untuk mempunyai rasa kasihan. Allah larang. Harus merajamnya dengan benar-benar rajam. Yang ketiga, annahu subhana amara an yakuna hadduhuma bi mashhadin minal mu'minin. Ketika dirajam harus dilihat oleh kaum muslimin. Tidak boleh tertutup, tidak boleh tidak ada yang melihat, harus dilihat oleh kaum muslimin. Nah, itu hukuman di dunia bagi zina. Nah, terangkan itu bagi anak-anak kita. Hukuman di akhirat bagi yang berzina adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke sebuah gunung. Lalu setelah itu beliau melihat ada semacam tanur tempat panggangan yang alasnya lebar, atasnya sempit dan ada lubangnya. Kemudian naiklah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ternyata di atas itu ada daw-daw, yaitu suara teriakan karena penghuni di dalamnya kepanasan, dibakar dari bawah kakinya. Lalu mereka ingin keluar, tapi mereka tidak sanggup. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Siapa mereka wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab alaihi salam, "Haula'i humuz zunatu waz-zawani." Mereka adalah para lelaki pezina, para perempuan pezina. Ini menunjukkan buruknya hukuman zina di dunia dan di akhirat. Ini semua tujuannya untuk menjaga apa tadi? Keperawanan perempuan. Diharamkannya berzina. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Islam juga mengadakan sarana-sarana agar terjaga kesucian kemaluan anak perempuan, agar terjaga keperawanan anak perempuan, agar terjaga kemaluan anak perempuan. Di antara
kiat-kiat dari syariat Islam untuk menjaga ini semua, yaitu disyariatkannya berhijab, dan nanti kita akan bahas ini. Ya, disyariatkannya berhijab. Kemudian yang kedua, diharamkannya bertabarruj. Ini juga kita akan bahas secara detail. Kemudian yang ketiga, disyariatkan untuk menutup pandangan, baik laki-laki ataupun perempuan, agar tidak merusak kemaluan, kesucian kemaluan dan keperawanan serta kegadisan, gara-gara pandangan yang tidak tertunduk. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Kemudian yang keempat, yaitu diharamkannya seorang perempuan berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillah. Seseorang ditancapkan paku di kepalanya lebih ringan, lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita yang tidak halal untuknya, atau daripada bersentuhan dengan lelaki yang tidak halal untuknya. Yang kelima, diharamkannya berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahram. Khalwat artinya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa ma'aha dzu mahram. Yang artinya, jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama perempuan tersebut mahram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Yang artinya, ingatlah, jangan sekali-kali seorang lelaki, atau tidaklah sekali-kali seorang lelaki. Saya ingin bertanya sekarang sebelum saya lanjutkan. Apa bedanya janganlah seorang laki-laki sekali-kali berdua-duaan dengan perempuan, atau yang kedua, tidaklah seorang laki-laki sekali-kali berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya syaitan? Mana yang lebih kuat larangannya? Jangan atau tidaklah? Tidaklah itu kata larangan, janganlah. Janganlah itu kata larangan. Tidaklah itu kata peniadaan. Mana yang lebih kuat? Tidaklah. Artinya tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Sekali-kali seorang laki berdua-duaan dengan perempuan, kecuali ketiganya adalah syaitan. Selanjutnya, dia untuk menjaga kesucian kemaluan, keperawanan, kegadisan, diharamkannya seorang wanita bersafar tanpa mahram. Ini yang keberapa ini? Yang keenam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la tusafiril mar'ah illa ma'adhi mahram. Seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali bersama mahram. Lalu ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajah wa inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan menunaikan ibadah haji dan aku terdaftar sebagai pasukan pada peperangan ini dan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Intaliq fahujja ma'amra'atik.
pergilah dan berhajilah bersama istrimu, temani istrimu. Menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan, diharamkan wanita bersafar tanpa mahram. Yang ketujuh, demi menjaga kesucian, keperawanan, dan kegadisan, maka diharamkan dalam agama Islam memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abu Musa al-Asy'ari, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zani. Wanita manapun yang memakai minyak wangi, lalu dia keluar rumah, berjalan di hadapan laki-laki agar mereka mencium bau wanginya, maka wanita tersebut adalah pezina. Artinya ini kebiasaan wanita yang suka berzina seperti ini. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau bersabda, kullu 'ainin zaniyah, mata adalah bisa berzina. Wa innal mar'a idza ista'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza, ya'ni zan. Dan sesungguhnya jika seorang perempuan memakai minyak wangi lalu dia melewati orang-orang, maka agar orang-orang tersebut mencium bau wanginya, maka wanita tersebut adalah wanita yang buruk, wanita yang pezina, dan seterusnya. Termasuk di dalam yang keberapa ini? Yang kedelapan, sarana yang bisa menjaga kesucian wanita muslimah, keperawanan dan kegadisannya adalah diharamkannya bercampur atau yang disebut dengan ikhtilaf. Kalau tadi khalwat, ini ikhtilaf. Ikhtilaf adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab. Kalau kita sekarang kan berhijab, tanpa hijab. Dan ini sangat banyak di zaman sekarang, sampai kadang-kadang di dalam pengajian-pengajian bercampur, di dalam majlis-majlis selawatan bercampur. Kalau seandainya itu saja bercampur, apalagi di konser-konser musik. Bahkan pernah saya singgung mungkin di sini, di majelis-majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semestinya menjaga adab-adab keislaman, akan tetapi ternyata dirusak dengan mendatangkan para penyanyi di majelis ilmu dengan dalih begitulah ulama-ulama terdahulu berdakwah. Maka kita katakan, siapa sih pendakwah yang paling pertama berdakwah di dalam agama Islam ini? Tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, siapa yang paling sukses berdakwah? Tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka jika ingin sukses berdakwah, contohlah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah mencampur laki-laki dan perempuan di dalam dakwahnya, apalagi sampai mendatangkan perempuan bersampingan dengan sang ustaz untuk bernyanyi. Benar-benar yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Dan wajib kita untuk menasihati, karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah SAW? Lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa 'ammatih. Untuk Allah,
Rasulnya, kitab-kitabnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin. Wajib dinasihati. Nah, yang parahnya kadang-kadang kalau sudah dinasihati, maka di zaman sekarang lagi rame. Ustadz ini baru cuma tahu satu pendapat, ilmunya belum dalam, pikniknya tidak jauh. Ya, ini adalah bisikan syaitan. Para ulama mengatakan, man tatabba'a rukhsal ulama tazandaqa. Siapa yang mengikuti keringanan-keringanan yang disebutkan oleh para ulama, maka dia bisa menjadi seorang zindiq, munafik akbar. Jangankan di majelis ilmu, di tengah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melarang para perempuan untuk bergabung dengan laki-laki tanpa hijab. Tengah jalan. Lihat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau keluar masjid, faqad ikhtalata ar-rijalu ma'an nisa fi tariq. Lelaki dan perempuan bercampur di jalan. Kemudian beliau bersabda, istakhirna, wahai para perempuan, minggir kalian. Falaysa lakunna an tahfufna at-tariq. Tidak pantas bagi kalian menguasai jalan di tengah-tengah. Alaikunna bihafati at-tariq. Hendaknya kalian para wanita di samping-samping jalan. Ini amalkan ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Ya. Bukan hanya di masjid ini, tetapi di mana-mana. Pasar, di mall, pusat-pusat perbelanjaan, samping. Ini kadang enggak. Kadang lakinya yang menyamping. Kadang para lelakinya yang menyamping. Kenapa? Karena gerombolan para perempuan lewat. Salah, ini terbalik. Alaikunna bihafati tariq. Hendaknya kalian di samping-samping jalan. Maka natil mar'ah talsaqu bil jidah. Maka oleh karena itu para perempuan menempel dengan dinding-dinding kalau mau jalan. Hatta inna thawbah la yata'allaqu bil jidar min lusuqiha bihi. Sampai pakaian perempuan kadang-kadang terkait dengan dinding, saking nempelnya dengan dinding. Mungkin di zaman sekarang ini aneh. Benarlah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tuba lil ghuraba. Sungguh pahala yang besar bagi orang-orang asing. Lihat di zaman sekarang. Ya. Kita tidak berbicara tentang wanita-wanita yang memang buka aurat, memang sudah tidak punya rasa malu lagi. Kita berbicara mungkin wanita-wanita yang katanya berhijrah, akan tetapi tetap memperlihatkan kecantikan tubuhnya, kecantikan wajahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus diingat. Sarana-sarana yang disediakan oleh syariat Islam sehingga tidak dilanggar. Sehingga keperawanan, kegadisan, kesucian, kemaluan terjaga. Kemudian poin selanjutnya yang berkaitan dengan menjaga keperawanan anak perempuan. Harus dipahamkan kepada para anak perempuan kita bahwa kamu ini ujian paling berbahaya bagi para lelaki. Hati-hati jangan sampai menjadi pengajak para lelaki berbuat syahwat yang diharamkan. Kenalkan itu kepada anak perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa."
Aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku ujian paling berbahaya atas lelaki daripada wanita. Ya, daripada wanita. Lihat lagi Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa." Artinya, hati-hati terhadap dunia dan tipuannya. Siapa dunia dan tipuannya? Yang paling pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW, hati-hati terhadap godaan wanita. Sesungguhnya wanita adalah godaan paling pertama yang menghancurkan Bani Israil. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Lihat lagi, Rasulullah SAW juga bersabda tentang wanita adalah sumber godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Maka ingatkan anak-anak perempuan kita. Innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Perempuan itu kalau dilihat dari depan, maka dia dalam bentuk syaitan. Kalau dilihat dari belakang, juga dalam bentuk syaitan. Biasanya nih, para gender tidak terima hadis ini. Para komunitas kaum perempuan tidak terima hadis ini. Ini melecehkan perempuan. Kita katakan ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Lihat maknanya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kata beliau, al-isyarah ilal hawa wad-du'a ilal fitnati biha. Kenapa disebut dilihat dari depan seperti syaitan, dilihat dari belakang seperti syaitan? Ini adalah isyarat bahwa perempuan membangkitkan hawa nafsu, dan isyarat bahwa perempuan pengajak untuk terbangkitnya syahwat haram. Lima ja'alahu Allahu fi nufusir rijal minal mail ila nisa waliltizaz binadharihinna wa ma yata'allaqu bihin. Karena Allah menjadikan pada jiwa-jiwa para lelaki condong kepada para perempuan, lezat dengan melihatnya, dan apa saja yang dibicarakan tentang perempuan lezat. Wa fahiya syabihatun bisyaitan fi du'a'i ila syarr biwaswasati wa tazyinihi. Maka perempuan adalah seperti syaitan di dalam perihal pengajakan perempuan, seperti pengajakan syaitan kepada keburukan dengan memberikan bisikan-bisikan dan juga keindahan-keindahan yang dibisikkan kepada para lelaki. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Tanamkan itu kepada anak-anak, anak perempuan kita, bahwa kamu ini adalah ujian paling berbahaya untuk para lelaki. Jaga dirimu, jangan menjadi sumber fitnah, sumber ujian bagi para lelaki. Dan tanamkan juga kepada anak-anak kita bahwa iblis dan bala tentaranya menggunakan senjata paling ampuh adalah perempuan untuk mengganggu, menyesatkan umat manusia. Iblis dan bala tentaranya memiliki senjata paling ampuh untuk menyesatkan manusia. Apa senjata paling ampuh tersebut? Para perempuan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat perkataan dari Sa'id ibn Musayyib, seorang ulama tabi'i. Beliau berkata, "Ma ya'isa syaitan min syai' illa atahu min qibalin nisa." Yang artinya, syaitan
tidaklah pernah putus asa dari sesuatu apapun dalam mengganggu manusia. Kecuali kalau dia sudah merasa berat, dia akan datangi manusia itu dari godaan perempuan. Ya, hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Abu Salih As-Samman. Beliau berkata, "Balaghani anna aktsara dzunubi ahli an-nar fin nisa." Sampai kepadaku bahwa kebanyakan dosa penghuni neraka adalah dalam perihal perempuan. Nah, maka kenalkan ini kepada anak-anak perempuan kita. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "An-nisa habailus syaitan." Yang artinya para perempuan itu adalah habail. Habail kail memancing. Kalau kita mancing itu ada kail yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya. Hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini tanamkan kepada anak-anak perempuan, jangan berdesak-desakan dengan laki-laki. Kata Abdullah bin Mas'ud, la an uzahima ba'iran matliyan biqatiran ahabbu ilayya min an uzahima imra'ah. Sungguh aku berdesak-desakan dengan onta yang dilumuri dengan aspal, lebih aku sukai daripada aku berdesak-desakan dengan para perempuan. Ya. Lihat Surat An-Nisa ayat 14. Allah berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifan." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah dalam apa? Apa maksudnya lemah? Bukan lemah kekuatan, enggak. Kata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Mufassirin, "Al-mar'ah tamurru bir-rajul, fala yamliku nafsahu 'anil nazar ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu syai'in ad'afu min hadha." Ini banyak terjadi zaman sekarang. Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, maka si laki-laki tidak sanggup untuk menahan dirinya kecuali harus melihat perempuan tersebut. Padahal dia tidak bisa mengambil manfaat dari perempuan tersebut, hanya sekedar melihat. Maka adakah yang lebih lemah daripada ini? Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Adakah yang lebih lemah daripada itu? Itu maksud lemah. Nah, di zaman sekarang seperti itu. Ada istri dihiga, ya, bisa diapa-apakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi dia melihat hal-hal yang diharamkan di media sosial. Ini lemah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin yang harus diingatkan juga kepada anak perempuan kita agar jangan sampai menjadi sumber godaan bagi para lelaki. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan tentang hijab. Apa itu hijab? Dan bagaimana cara berhijab? Tapi saya lihat tidak cukup waktunya. Kita belum sholat isya. Maka insyaallah ta'ala ini masih terus menyebutkan tentang al-sitru wal hijab, sifat ketertutupan bagi para anak perempuan dan juga hijab bagi para perempuan. Dan saya sudah bertekad akan bahas pelan-pelan tentang ini, karena ini salah satu PR besar bagi umat Islam untuk menjaga anak perempuannya agar senantiasa tertutup, agar senantiasa berhijab, mengembalikan anak perempuan kepada kejayaannya,
di masa ummahatul mu'minin, ibunda-ibundanya orang beriman, di masa sahabiyat radhiyallahu anhu, para wanita-wanita sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Insyaallah taala bulan yang akan datang kita akan bahas tentang hijab. Pengertiannya secara bahasa, pengertiannya secara istilah syariat, dalil-dalilnya, bagaimana seorang perempuan berhijab, keutamaan berhijab, kita akan bahas insyaallah taala. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, saya kasih waktu 10 menit kita untuk pertanyaan-pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Bagaimana hukum menonton di bioskop yang tempat duduknya terpisah atau eksklusif? Jawabannya pada ikhwah, apa yang dimaksud dengan terpisah? Apa yang dimaksud dengan eksklusif? Dan apa yang ditonton di bioskop? Yang ditonton film haram hukumnya. Kenapa? Karena dalam film tersebut terdapat kedustaan. Diharamkan untuk menonton sebuah kedustaan. Satu. Yang kedua, diharamkan di dalamnya menonton di bioskop karena di dalamnya terdapat musik. Yang ketiga, diharamkan menonton film baik di bioskop atau di luar karena menonton wanita yang bukan mahram. Dan masih banyak penyimpangan. Ini kan yang jadi masalah ketika ada para pendakwa yang ngajak nonton di bioskop. Itu kan yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Panutan-panutan akhirnya mencari-cari celah fikih untuk menghalalkan menonton di bioskop. Ya. Kita tidak berbicara tentang bioskop yang dikondisikan. Makanya saya katakan tadi, apa yang dimaksud dengan ruangan tertutup? Apa yang dimaksud dengan eksklusif? Jelaskan dulu. Yang kita pahami nonton di bioskop, saya pernah nonton di bioskop ketika belum kenal dakwah. Yang ditonton film-film yang berbau syahwat haram. Di dalamnya ada aurat perempuan, di dalamnya ada musik, di dalamnya ada bercampur laki-laki perempuan tanpa hijab. Ya, itu yang terjadi yang jelas. Adapun ada 1, 2, 3 tokoh agama yang menganjurkan karena itu filmnya bagus, maka bukan. Inilah bedanya dakwah salaf dengan dakwah selain salaf. Kalau dakwah selain salaf, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Mau dia haram caranya, penting tujuannya sampai. Kita harus membebaskan negara Palestina dari penjajahan. Salah satunya buat film agar kaum muslimin semangat membebaskan Palestina dari penjajahan. Buat film yang membuat kaum muslimin mengetahui sejarah Palestina. Ini namanya sarana menghalalkan segala sarana untuk mencapai tujuan. Kita empati kepada kaum muslimin yang ada di Palestina dengan segala macam penjajahan yang mereka hadapi. Empati kita. Apa yang kita bisa lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang kita di Samarinda ini kecuali berdoa. Mau apa kalian? Mau apa? Mau buat film? Apa faedahnya? Itulah bedanya dakwah salaf dengan dakwah pergerakan lainnya yang meracuni pikiran kaum muslimin, yang membuat kaum muslimin tidak pintar dengan agamanya, hanya sekedar semangat saja. Tidak pernah dibacakan ayat Quran, hadis Rasul,
menghalalkan segala cara untuk sebuah tujuan yang dianggap baik. Ya, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini sudah banyak yang nanya nih, apa hukum nonton di bioskop? Ya. Karena saya pernah dulu waktu lagi rame-rame ada para pemuka-pemuka agama ngajak nonton di bioskop. Saya bikin status rame itu. Status untuk iqamatul hujjah. Kita jika tahu kebenaran kemudian tidak menyampaikannya, membiarkannya, syaitan seperti syaitanun akhras, setan yang tuli, bisu. Tahu kemungkaran tapi kita tidak biarkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaknya manusia bukan ukuran bahwa itu benar. Kalau kebanyakan manusia adalah ukuran kebenaran, maka niscaya orang kafir di zaman sekarang benar. Karena mereka lebih banyak dari kaum muslimin. Ya. Bagaimana hukum bekerja menjadi guru bagi seorang wanita di mana sekolah tersebut ruangan guru laki-laki dan perempuan ada di dalam satu ruangan bercampur? Maka jawabannya ini tidak diperkenankan di dalam syariat Islam. Tapi jawaban ini susah untuk dikerjakan di sekolah-sekolah umum. Kenapa susah? Karena saking jauhnya kaum muslimin dari adab-adab keislaman. Jangankan ini para ikhwah, resepsi pernikahan itu 4 mazhab mengharamkan untuk bercampur baur, berikhtilat tanpa ada pembatas. 4 mazhab. Yang paling keras mazhab Syafi'i. Lalu kemudian ada sebagian pemuda tokoh agama mengatakan, ya sudahlah, para kiai juga begitu, masa mereka salah. Nah, ini cara beragama yang seperti ini yang menyimpang. Ya. Makanya salah satu slogan dakwah salafi mengajak kaum muslimin beragama berdasarkan Al-Quran, hadis, dipahami oleh para salafus saleh. Pernah enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan ataupun melakukan akad pernikahan atau resepsi pernikahan kemudian di situ ada ikhtilaf? Haram. Nah, itu resepsi pernikahan. Termasuk di dalamnya semua yang berkaitan dengan ikhtilaf di sekolahan, ya, di tempat-tempat yang seseorang bisa untuk mengelak dari bercampurnya laki-laki perempuan tanpa hijab. Adapun kadang-kadang, kalau begitu Ustaz, jalan di muka tuh aspal tuh hijabi aja mereka. Khusus jalan laki-laki, khusus jalan perempuan. Nah, itu kan kita tidak bisa menolak. Dan termasuk di dalam ini yang saya sering nasihatkan, termasuk di dalamnya para ustadz-ustadz yang mengisi di manasik haji dan umroh di hotel-hotel. Kenapa harus bercampur? Kenapa nggak ada hijab seperti ini? Kan mereka yang mempunyai program. Kita kan bayar kepada hotel tersebut. Kenapa kita tidak kondisikan? Kenapa berhijab hanya di masjid saja? Apakah beda hukumnya kalau masjid dengan hotel? Beda syahwatnya gitu? Bahkan di hotel lebih parah lagi. Nah, ini para ikhwan. Wallahu a'lam. Dan tidaklah terjadi perselingkuhan kecuali disebabkan karena ikhtilaf.
Tidaklah terjadi perselingkuhan kecuali karena disebabkan percampuran laki-laki perempuan. Bagaimana tidak mau berselingkuh? Setiap hari melihat ustazah. Dan saya tidak terlalu setuju dengan lembaga pendidikan bergenre dakwah sunnah, dakwah salaf, mendatangkan ustaz, syekh, kemudian murid-muridnya perempuan muslimat tanpa hijab. Saya enggak setuju. Dan itu sudah mulai banyak bermudah-mudah. Yang seperti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada yang mengingatkan akan semakin bermudah-mudah. Baik, saya pernah masuk ke pernah diundang di sebuah pengajian. Ibu-ibu masuk saya, pintu itu mana? Atau pintu sini. Masuk saya. Kemudian saya tengok. Pas begini di hadapan meja saya, seluruhnya perempuan. Langsung saya keluar. Satu langkah masuk situ, langsung saya keluar. Saya panggil panitianya. Mana panitianya? Saya tidak akan masuk melakukan kajian kecuali hijabi saya. Ustadznya yang pakai hijab. Karena perempuan semua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh seorang laki-laki bertegur sapa jika bertemu atau berpapasan dengan seorang ibu-ibu yang mana laki-laki tersebut mengenalnya, akan tetapi ibu-ibu tersebut belum mengenal kajian sunnah, hanya sekedar menyapa dan tidak terlalu basa-basi agar tidak dibilang sombong? Jawabannya adalah cukup ucapkan salam. Assalamualaikum. Boleh menyapa sebagaimana Rasulullah SAW menyapa. Yang tidak boleh adalah ketika mendatangkan godaan. Dan biasanya godaan timbul dari sapaan. Asli merawaku. Habis kisah. Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Ya, kita salat isya, habis salat isya selesai kajian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.